Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita semua telah ada di tempat ini dengan keadaan yang sangat luar biasa. Amin. Kita hari ini mau merayakan kebaikan Tuhan. Yes. Minggu pertama, maka di hari pertama bulan November. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita sama-sama mau datang kepada Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikan yang telah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih buat segala anugerah yang telah Kau berikan Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Hari ini Tuhan kami ada oleh karena kasih-Mu. Kami ada karena kebaikan-Mu. Amin. Yes. Dan kami mau memuliakan Engkau Tuhan dengan puji-pujian. Yes. Dengan segala keberadaan hidup kami Tuhan. Roh jiwa tubuh kami hari ini Tuhan. Amin. Untuk meninggikan Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami menyanyikan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami menyanyikan merayakan segala kebaikan dan kasih-Mu yang sungguh dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang
bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya, 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 kasih-Mu yang kekal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bisa kami membayarnya dan bisa Tuhan kami membalas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih Bapa. Terima kasih Jesus. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Jesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Segala pujian, segala hormat, bagi semua Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kata-kata kami tidak cukup untuk mengagungkan-Mu baik. Jesus, thank you. Haleluya. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini ada karena kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami terus mau memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami dalam hidup kami ini Tuhan puji-pujian yang terbaik akan kami berikan kepada Engkau. Hari ini Tuhan kami gereja, kami jemaat, kami mau bersorak bagi Engkau. Kami merayakan kebaikan Tuhan. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes.
sebabnya kami hari ini, kami semua mau bangkit berdiri Tuhan. Amin. Saudara semua jemaat tuh bangkit berdiri. Kami mau Tuhan menyerukan kebaikan-Mu yang luar biasa. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita sama-sama hari ini kita bisa menyanyi dan puji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan. Pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan. Sekali lagi, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan. Pujilah Tuhan, hai semua hamba-hamba Tuhan. Angkatlah tanganmu ke tempat suci dan pujilah Tuhanmu. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkatimu. Sekali lagi, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan. Pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan. Angkatlah tangan ke tempat suci dan pujilah Tuhanmu. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkatimu. Sekali lagi, angkatlah tanganmu ke tempat suci dan pujilah Tuhanmu. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkatimu. Pujilah Tuhan. Hamba Tuhan di tempat ini, amin. Amin. Dan Tuhan yang mulia, yang besar dan kecil, yang luar biasa. Yes. Amin. Haleluya. di dalam samudra.
di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, alam semesta, langit pun berduka, sorak-sorai sukacita, gembira terdengar bagai gemuruh ombak samudra, terdengar kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Di bumi surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, alam semesta, langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira terdengar bagai gemuruh ombak samudra, terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Nama di atas segala nama. Amin. Dia dimuliakan karena perbuatannya terhadap kita. Kuasa salibnya sempurna. Amin. Ya. Dia yang diutus oleh Bapa untuk kita semua. Amin. Dia memperkenalkan kemuliaan Bapa kepada kita. Dia datang dan memberitahukan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang luar biasa. Karena Dia dan Bapa Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam tengah kami. Thank you, Jesus. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Engkau mengenal kami semua, Amin. anak-anak-Mu Tuhan. Yes. Yes, Lord.
memberikan hidupmu. Yes, amen. Engkau datang untuk menunjukkan jalan keselamatan Amen. Yes, Lord. dan kepada kehidupan yang kekal. Thank you, Lord. Engkau yang berkata dengan sangat luar biasanya kepada kami. Yes, God. Engkau berkata, Engkaulah jalan, Engkaulah kehidupan, Amen. Engkaulah kebenaran. Ya. Benar. Dan hari ini Tuhan kami datang untuk mengingat perbuatan-Mu yang luar biasa. Benar. Karya-Mu di kayu salib yang sungguh indah, yang sungguh mulia. Mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Amen. Pujian ini berkata, karena kasih Tuhan Yes, God. kita diselamatkan, Amen. menyucikan dan menebus hidup kita. Amen. Yes, Lord. Betapa besar mulia kasih Tuhan yang mengorbankan hidupnya di kayu salib, Thank you, Jesus. mencurahkan darahnya sebagai ganti dosa. Dia tertikam karena pemberontakan kita, namun olehnya, oleh kematiannya, oleh bilur-bilurnya, kita disembuhkan, kita dipulihkan. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan untuk pelayan untuk bisa menjalankan perjamuan ini. Kami terus mendengar pujian ini. Sang mulia kasih-Mu Tuhan. Sang kasih Kau korbankan. Curahkan darah-Mu, Kau berikan harapan. Di dalam kesesakan, akulah kekuatan, Yesus Tuhan penebus. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari sebelum kita menerima makan roti ini, kita mengingat segala kebaikan Tuhan, mengingat kematian Tuhan dalam hidup kita. Kita menguji diri kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua transparan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mengenal isi hati kami, pikiran kami. Nah, hari ini berada di hadapan-Mu, di hadapan perjamuan Tuhan. Kami mengakui segala kelemahan kami, segala kekurangan kami Tuhan. Kami datang Tuhan dari dalam. Terima kasih buat tubuh yang mulia, terpecah-pecah bagi kami. Terima kasih yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh roti yang berkah Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih.
Mari kita angkat juga cawan, itulah darah Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Kembali kita mengingat darah Tuhan yang tercurah. Dari malam ia di Taman Getsemani mencurahkan darahnya, peluhnya menjadi darah. Dan satu malam dia mengalami penderitaan, mencurahkan darahnya. Dia dicaci, dihina, dipukul, dia dicambuk. Maka dia membawa salib itu dan mencurahkan darahnya, puncaknya di kayu salib. Dan inilah darah yang dia katakan darah perjanjian, yang olehnya kita mendapat kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum dengan iman darah Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita ucap syukur buat kemuliaan darah Tuhan. Sudah kita terima dengan iman, memberitakan kematian-Mu Tuhan. Dalam kematian-Mu adalah kebangkitan yang luar biasa. Terima kasih Yesus, kami pujian. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini, kita sama-sama angkat tangan. Amin. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita semua merasakan kebaikan Tuhan dari setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari Tuhan, karena Engkau sudah nyatakan kebaikan-Mu dalam setiap pribadi kami di tempat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk darah-Mu, kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang sudah Engkau korbankan untuk kami semua di tempat ini. Sehingga Bapa, kami bisa merasakan kebaikan Tuhan, kami bisa merasakan kasih karunia Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami.
Kami bisa merasakan damai sejahtera itu, keselamatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Engkau telah mati untuk kami, Engkau telah mengorbankan nyawamu untuk kami Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami lebih dari siapapun juga Tuhan. Bahkan Engkau menjaga kami seperti biji matamu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau bilang Tuhan berdaulat dalam setiap pribadi kami, dalam setiap hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami ikat setiap pikiran-pikiran yang melayang Tuhan, roh yang tidak fokus pada pagi hari ini Tuhan, yang menghambat pengenalan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sepakat Tuhan, kami ikat kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah darah-Mu yang telah menyucikan kami, menebus kami, itu menjadi kekuatan buat kami Tuhan pada pagi hari ini. Hamba saat ini akan bagikan firman Tuhan. Bapak, biarlah semuanya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mampukan hamba dalam berkata-kata Tuhan, bukan karena kuat gagah perkasaan, tapi semuanya karena roh Tuhan yang berbicara pada pagi hari ini Tuhan. Hamba bukan siapa-siapa, tapi saya percaya Engkau yang ada dalam setiap perkataan hamba Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mau Tuhan hadirat-Mu, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus memenuhi tempat ini Tuhan. Menutup bungkus setiap tempat ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Setiap daerah dari samping, kiri, kanan, atas, bawah Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkarya Tuhan. Dan biarlah malaikat pelindungan-Mu magari tempat ini Tuhan. Berkati setiap ruangan tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah saat ini kami dedikasikan hidup kami Tuhan untuk Engkau. Biar Tuhan berbicara bagaikan pedang bermata dua saat ini Tuhan, yang menegur kami Tuhan, untuk kami semakin mengasihi mencintai Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perkenanan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Shalom saudara. Saya percaya bahwa kita ada di tempat ini pada pagi hari ini sekali lagi karena perkenanan Tuhan. Amin. Tema kita untuk bulan November ini Favor of God, perkenanan Tuhan. Kita dalam minggu-minggu ini udah banyak melakukan kegiatan. Saya percaya bahwa itu semua karena perkenanan Tuhan kita bisa melakukan itu semua. Saya percaya juga itu semua karena hati kita bisa melakukan itu semua karena Tuhan yang Tuhan yang membuat kita tergerak untuk kita bisa melakukan itu semua. Amin. Kita tahu bahwa di tengah kondisi pandemi sekarang ini, kita melihat semua tatanan hidup bahkan seluruh bangsa itu berubah, termasuk Indonesia, bahkan di kota ini Balikpapan. Kita tahu bahwa banyak di luar sana orang-orang yang mungkin putus asa mereka, dan banyak juga mereka yang mungkin hilang pengharapan. Termasuk mungkin saya juga sempat mengalami itu, tapi saya percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap pribadi kita untuk bisa kita melakukan, untuk bisa kita menghadapi itu semua. Amin. Kenapa saya bisa berdiri di tempat ini? Kenapa saya bisa bisa membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini? Saya percaya saya bukan teologia atau mungkin seperti teman-teman yang udah belajar firman Tuhan. Saya hanya mau taat saudara. Saya percaya bahwa karena anugerah Tuhan, karena perkenanan Tuhan, the favor of God, saya bisa ada di tempat ini. Amin. Perkenanan Tuhan itu bisa ada karena tindakan kita yang menyukakan Tuhan, yang membuat Tuhan menoleh kepada kita dan mengapresiasi kepada kita. Jadi saya percaya perkenanan Tuhan itu semua karena Tuhan, karena kita bisa membuat hati Tuhan itu berkenan kepada kita. Tuhan kasih apresiasi buat kita. Saya percaya bahwa semua kita di tempat ini bukan 1 atau 2 tahun yang sudah mengenal Tuhan. Saya percaya bahwa banyak jatuh bangun yang udah kita alami, banyak gesekan, kepahitan. Akhirnya kita bisa sampai seperti ini mengalami perkenanan Tuhan sampai hari ini, bisa melewati itu semua. Saya percaya itu semua karena Tuhan. Amin. Saudara, di tengah kondisi sekarang ini, saya cuma hanya berpikir seperti ini. Kenapa ya kok saya rasa semakin hari ini kok sepertinya yang kita rasakan itu merasa kayak kita akan semakin nyaman, kok semakin malas, semakin seperti apa ya?
kayak kedagingan kita tuh semakin merasa pengen supaya ya udahlah cukup sampai sini saja. Sampai merasakan itu. Kalau saya merasakan itu, saya melihat keadaan di sekeliling saya kok hari-hari ini bukan semakin, doa kita pengen supaya hari-hari ini semakin baik. Tapi kok kalau kita melihat di sekeliling kita, kok hari-hari ini semakin kayak apa ya? Kayak membuat kita itu malas untuk melakukan sesuatu, nyaman dengan kondisi kita. Saat kita mau melakukan sesuatu, ada aja halangan, ada aja yang membuat udahlah, kamu nggak bisa lakukan itu. Tapi saya percaya bahwa semua karena perkenanan Tuhan, saya bisa kuat, kita semua bisa kuat, dan kita bisa lakukan itu semua. Amin. Saya mau bagikan di sini ada 2 poin penting. Respon kita hidup di dalam perkenanan Tuhan di tengah pandemi. Di 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Jadi semua yang kita alami sekarang ini, Tuhan itu sudah berikan yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan sudah sediakan buat kita. Saya percaya bahwa kita di tempat ini sudah mengalami perkenanan Tuhan. Beda. Ada sempat saya berpikir perkenanan Tuhan ini apa kayak sama seperti grace ya? Grace itu apa ya? Kasih anugerah ya? Anugerah. Ternyata setelah saya baca-baca, saya ngulik-ngulik di internet, apa sih perkenanan ini? Apa sih? Apa karena bisa diartikan favor of God, itu bisa diartikan kemurahan Tuhan, nikmat Tuhan, kebaikan Tuhan. Apa ya? Ternyata saya selidikin, ternyata grace itu atau anugerah itu beda dengan perkenanan, beda dengan favor. Kalau grace itu Tuhan sudah mati untuk kita, amin. Dengan kita tidak perlu membayar apa-apa. Tuhan sudah mati untuk kita dan Dia datang ke dunia ini di kayu salib menebus setiap dosa-dosa kita. Itu grace, gratis. Karena apa? Karena grace. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan semua kita hari ini ada di tempat ini. Kalau favor itu perkenanan Tuhan. Jadi karena kita udah melakukan kebaikan Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita untuk Tuhan nyatakan hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Seperti di 1 Korintus 2 ayat 9. Jadi apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, apa yang tidak pernah kita dengar, itu Tuhan sudah sediakan. Banyak hal saudara, mungkin melalui pekerjaan, melalui dari pelayanan kita, seperti itu saudara. Jadi saya mau bagikan 2 poin penting di dalam kita respon kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Yang pertama, pengharapan berpegang di dalam pengharapan kepada Yesus. Sesuai dengan tema kita, expectation. Jadi di tengah kondisi sekarang ini, kita harus seperti ini saudara, berpegang di dalam pengharapan di dalam Kristus. Seperti di tadi 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan bahwa tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatunya. Gak usah khawatir saudara. Dan karena Tuhan tidak pernah melupakan kita dan kita harus wajib hidup di dalam Dia. Itu ada ayatnya di Yesaya 49 ayat 15-16. Saya suka ayat ini saudara. Dikatakan Yesaya 49 ayat 15-16, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini Tuhan yang ngomong saudara. Saya kemarin baca ayat ini, jujur saya untuk saya jarang ya saya baca ya. Dan kemarin saya buka-buka, saya ketemu dengan ayat ini luar biasa sekali. Saya ingat ayat ini pernah saya baca mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu karena saya jarang baca kitab Yesaya. Ini menguatkan saya sekali saudara.
Mungkin ada di setiap kita yang di tempat ini hilang pengharapan. Ingat bahwa kita sudah hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita harus mempunyai pegangan kita, yaitu pengharapan di dalam Dia. Mungkin ada saat ini yang sudah mulai, aduh sudahlah, atau mulai kendor, atau sudah mulai, kok saya begini-begini aja ya. Saya ingat ayat ini, saya dikuatkan bahwa sekalipun ibu kandung kita, mungkin ya, kita punya siapakah yang merasa kita jadi apa ya, yang kita idolkan gitu loh. Aduh, saya pingin banget diperhatikan. Atau mungkin yang hilang figur seorang bapak, figur seorang ibu, atau yang apalah, yang saya ini pingin dimanja oleh seseorang. Ingat saudara, mungkin manusia kadang itu mengecewakan kita. Kadang kita pengen supaya, aduh saya pingin deh, saya nggak pernah merasakan kasih Bapa. Nah itu saudara, ingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dikatakan lagi, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara, mungkin saudara mau ingat pacar saudara, bisa lukis di telapak tangannya saudara, itu sakit sekali. Ada yang mau coba nggak? Silakan yang jatuh cinta tulang sama ini. Bisa nggak sama seperti Tuhan? Tuhan juga katakan bahwa aku menjaga engkau seperti biji mataku. Luar biasa ini Tuhan, baik sekali. Cuman kadang kita aja yang saat kita udah mulai lengah, saat kita udah mulai kehilangan akan visi misi kita, kehilangan akan janji Tuhan, karena pikiran kita itu dikacaukan dengan pikiran yang aneh-aneh, negatif. Dari luar lah, dari siapalah, dari nonton film lah, apalah, baper saudara. Akhirnya ya udahlah, saya ingin figur yang seorang seperti ini, tapi kamu nggak bisa, ya udahlah saya kecewa. Nggak bisa seperti itu saudara. Kita punya Tuhan, figurnya Tuhan ini sempurna. Nggak ada yang bisa mengalahkan figurnya Tuhan. Sampai dia ngomong seperti ini saudara, sekalipun orang melupakan kita, siapapun, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Saya senang sekali ayat ini. Dan Tuhan punya rencana yang baik buat kita semua yang mengasihi Dia. Dikatakan di Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Janji Tuhan lagi saudara buat kita. Kita ini sudah hidup di dalam perkenanan Tuhan, dan Tuhan sudah janjikan hal-hal yang baik buat kita. Di ayat pertama dia tidak akan melupakan kita. Di ayat kedua dia menerapkan rancangan-rancangan yang baik buat kita, bukan rancangan kecelakaan. Ada orang yang teman saya kadang ngomong gini, orang sebelah saudara, dia bilang gini, udahlah, kalau seandainya kita jalan terus kita ini sudah menjaga diri kita baik-baik, terus tiba-tiba kecelakaan, yaitu kehendak Allah. Saya kadang mau ketawa, mau bilang, hei, salah. Tuhan saya tuh nggak pernah ngomong seperti itu. Tuhan kita tuh ngomong bahwa Dia menyediakan rencana-rencana yang indah buat kita. Amin. Ini pengharapan saudara. Jadi kunci pertama yaitu berpegang pada pengharapan di dalam Dia. Amin. Yang kedua saudara, kita cepat saja. Gak tahu, saya diingatkan dengan ini saudara, poinnya, berpegang pada hukum kasih. Saya gak tahu, pokoknya minggu-minggu ini saya kemarin mau coba bagikan Favor of God ini bukan seperti ini materinya saudara, tapi saya berdoa satu minggu sebelum saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya berdoa, Tuhan apa sih yang harus saya bagikan? Temanya Favor of God, nikmat. Saya rasa kalau kita nikmat itu udah terlalu sering kita menikmati nikmat Tuhan. Amin. Ada banyak gereja yang selalu mengajarkan berkat Tuhan.
berkat Tuhan, baik berupa materi. Tapi yang sering terlalu banyak yang saya tahu itu materi yang dia kalau kita datang kepada Tuhan kita akan diberkati. Itu sudah pasti saudara. Gak perlu kita dengan susah payah mengejar berkat saudara. Saya dulu pernah ada satu gereja, itu saya didoktrin bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan kita akan diberkati. Yang saya tangkap itu berkatnya yaitu materi saudara. Akhirnya kita kecewa. Saya udah dekat sama Tuhan loh, berapa tahun saya dekat sama Tuhan, tapi kok gak ada materi itu saudara. Padahal bukan itu sebenarnya. Kalau kita mengejar Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi, berkatnya itu selalu ada buat kita. Amin. Banyak saudara, kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Nah, minggu-minggu ini saya nggak tahu kok, saya pingin ya mengenai ini nih, berpegang pada hukum kasih. Ada satu cerita saudara di Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Mungkin kita buka ya, panjang ini. Nah, ini ayatnya saudara. Saya baca ini. Tadinya saya mau pingin kupas mengenai di Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Tapi saudara, mungkin karena saya bukan teologi, ya sudah cari referensinya apa semua. Cuma saya mau bagi singkat aja apa yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Jadi Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Di sini diceritakan bahwa pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saya suka nih saudara. Dikatakan, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Amin. Poin yang kedua yaitu berpegang pada hukum kasih. Yang pertama, kasihi Tuhan Allah kita. Ini orang ahli Taurat yang datang kepada Yesus. Dia mau mencobai Tuhan. Saudara, saya mau tanya sama saudara, tujuan kita hidup di bumi ini untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Pasti tahu lah, kalau orang Kristen pasti tahu. Apa? Tujuan kita hidup di bumi ini untuk apa sih? Saya pernah baca buku Heaven is So Real. Ada yang pernah baca? Pernah ya? Apa sih tujuan hidup kita di bumi ini? Saya pernah cerita sama satu dealer saya, orang ini orang ateis, Chinese. Ceritalah, karena dia lama di New Zealand, terus dia sekolahnya, pokoknya sekolah di Eropa sana, dia nggak percaya sama ketuhanan, saudara. Saya sempat debat, dia bilang semua itu bisa kita buktikan dengan sains, Yusuf. Oke, kok aku bilang bisa dengan sains. Sekarang saya mau tanya sama Koko, tujuan Koko hidup di dunia ini untuk apa sih? Ya, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Satu, benar kok. Apalagi sih kok? Koko kan nggak percaya Tuhan. Kalau saya percaya Tuhan Yesus, saya tahu tujuan hidup saya ada di bumi ini. Tujuan saya setelah di bumi ini apa? Bingung dia jawab, saudara. Ya pokoknya itulah. Sampai dia ngomong begini, saya ya Yusuf ya, masa sih Tuhan itu, dia ngomong seperti ini ya, masa sih Tuhan itu kalau memang dia kasih, masa dia mau relakan orang masuk neraka? Sekejam itu Tuhan, katanya. Aku bilang, wow, pertanyaannya luar biasa ya. Kok Tuhan itu gak kejam kok? Saya bilang gitu. Kalau menurut kitab saya, itu dia itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa dia bisa mengasihi dunia ini? Karena dia ngelihat ciptaannya kok. Saya bilang kayak gitu.
bukan tanahnya, bukan pohonnya, bukan hewannya kok, tapi orang yang ada di dunia itu yang begitu dia kasihi, sehingga dia turun ke bumi. Dia mati, rela mati di kayu salib untuk kita semua. Tapi dia balikin lagi. Iya dong, kalau Tuhan itu baik, dia nggak akan buat kok semua orang-orangnya itu masuk neraka. Saya cuma bisa bilang begini, kok Tuhan itu sudah mengasihi kita. Tuhan itu kalau dia bisa zamannya Adam, zamannya Nuh, dia bisa buat air bah itu, dia bisa juga lakukan sekarang. Tuhan itu baik tapi tegas. Siapa yang bisa dapat mengerti pikiran Tuhan? Saya pun tidak bisa mengerti kok. Tapi yang saya tahu dia begitu mengasihi kita. Pertanyaannya, apa sih tujuan kita hidup di bumi? Lukas 10 ayat itu. Tujuannya sama seperti yang ditanyakan ahli Taurat itu, saudara. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kita ada di bumi ini untuk memperoleh hidup yang kekal. Saya kalau ngelihat orang mati itu kayak gimana ya? Mereka ini masuk surga gak ya? Pertanyaan saya loh ya. Karena saya setiap pulang atau pergi, di situ kan di kilo 16 itu tempat kuburan, saudara. Jadi bolak-balik ambulan itu datang, silih berganti. Saya ngeliat, wah meninggal lagi, wah meninggal. Ini Kristen gak ya? Ini Muslim gak ya? Karena protokol COVID kita nggak tahu. Dan di pikiran saya tuh, mereka ini masuk surga gak ya? Ini loh saudara tujuan kita, mengasihi Tuhan supaya kita beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, mengasihi sesama. Nah, di ayat yang sama juga di Lukas tadi, di Lukas 10 ayat 25 sampai 28 dan terus 29 sampai 37 dikatakan gini. Jawab Yesus, tetapi untuk membenarkan dirinya. Jadi sewaktu ahli Taurat itu berbicara kepada Yesus, Guru, apa yang dapat kami bisa lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan sudah kasih tahu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihlah sesamamu. Nah, ahli Taurat itu ngomong lagi untuk apa ya? Untuk membenarkan dirinya. Dia ngomong, siapakah sesamaku manusia? Ini kunci poin kedua, ini kunci penting juga, saudara. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ahli Taurat ini pingin supaya dia membenarkan dirinya. Apa sih mengasihi sesama? Nah, saya suka saudara di sini. Di sini jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Mungkin nanti saudara bisa baca di Lukas 10 ayat 10 sampai 37. Di situ Tuhan kasih perumpamaan mengenai mengasihi sesama. Sedetail itu gitu loh Tuhan sampai kasih tahu. Padahal sih kita tahu mengasihi sesama itu seperti apa. Tapi seperti ini. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar pada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah? Pertanyaan Yesus, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Apa yang membedakan Tuhan kita sama Tuhan Allah yang lain, saudara? Tahu nggak
Engkau semua. Karena begitu besar kasih-Nya akan kita, saudara. Itu memberikan Tuhan kita. Amin. Jadi di sini poin kedua yaitu kasih. Kasih Tuhan Allah, kasih sesama. Kalau kita mulai berpegang pada dua hukum yang terutama ini, saya percaya bahwa kita akan mengenal Tuhan lebih lagi, akan mengasihi orang-orang di sekeliling kita, dan tujuan itu dari semua itu hidup yang kekal. Amin. Saya suka nih saudara. Saya pernah kesaksian bahwa gak tahu ya, aku pernah dalam hati saya tuh mulai egois, sama seperti perumpamaan yang Tuhan kasih. Kadang ada orang yang pengen butuh bantuan kita cuek aja. Sebenarnya ini loh hukum yang terutama yang harus kita lakukan. Sama seperti orang Samaria ini saudara. Kita harus memperlakukan sesama kita seperti ini saudara. Bisa dilihat Tuhan kasih perumpamaan yang begitu detail. Dia merawat, dia membawa ke penginapan, dia kasih apa yang terbaik. Kalau kita sampai saat ini masih membenci saudara, sesama kita, saudara kita, siapapun itu yang udah menyakiti kita nggak mengerjakan hukum terutama ini saudara. Oke, kita udah mengasihi Tuhan, tapi kalau kita masih membenci saudara kita nggak mengasihi Tuhan. Kita sudah hidup di dalam perkenanan Tuhan saudara. Perkenanan yang Tuhan sudah kasih kita itu kelimpahan, berkat. Saudara bisa ada di kota ini, mungkin Pak Jeremy, Ibu Catherine bisa ada di kota ini semua karena perkenanan Tuhan. Kalau bukan karena perkenanan Tuhan, mereka nggak ada di tempat ini. Amin. Kita semua sudah masuk di dalam perkenanan Tuhan. Jadi kita harus punya poin penting dalam hidup kita, itu berpegang kepada Yesus. Dan poin kedua yaitu inti dari semuanya itu hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Saatnya saudara, kalau kita sudah ada mungkin akar kepahitan, maka saudara kita ampuni, kita kasihi mereka, teman kantor kita, apapun itu. Saya nggak tahu kenapa kok minggu-minggu ini saya sering sekali membaca hukum yang terutama ini, kasih Tuhan, kasih sesama. Karena di tengah pandemi sekarang ini, kondisi sekarang ini, banyak sekali orang yang egois saudara, mementingkan diri sendiri. Dia tidak mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu bukan berarti kita cuman oke, saya mengampuni. It's okay, itu bagus banget saudara, tapi kita harus care. Saya Compassion Ministry, saya bilang begini, wah luar biasa ya. Kita bisa, saya ngeliat foto-fotonya yang kemarin-kemarin, saya buka-buka lagi karena kok mengasihi, saya buka-buka lagi foto-foto yang kita ini Compassion Ministry. Kita bisa kasih berkat mereka. Ya, kita tahu kondisi kita sekarang, tapi kita bisa berkati mereka. Jarang saudara, jarang sekali seperti itu. Saya percaya bahwa biarlah ini menjadi hukum yang terutama, melekat dalam hati pikiran kita. Amin. Saya tutup di Markus 12 ayat 29 sampai 31. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri, biar kita baca firman Tuhan ini melekat dengan pikiran dalam hati kita. Amin. Dari ya sini ya. Waduh, dibuat seperti ini tulisannya, luar biasa. Kita buka ayat kita aja deh masing-masing. Penutup saudara. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Mari kita sama-sama baca firman ini dengan kuat saudara. 1, 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Saya tutup saudara. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami bisa ada di tempat ini Tuhan. Karena darah-Mu, kami sudah minum darah-Mu pada pagi hari ini karena memperingati akan Engkau Tuhan.
Kami sudah memecah-mecahkan roti Tuhan dan makan tubuh sebagai peringatan akan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di tengah kebaikan Tuhan karena perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, buat hati kami untuk lebih lagi berharap kepada Tuhan. Expectation Tuhan. Kami berharap berpegang pada pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Karena Engkau katakan Tuhan bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Bahwa Engkau katakan bahwa kami seperti biji matamu Tuhan. Engkau menuliskan kami di telapak tanganmu Tuhan. Sebab itu Tuhan, kalau kami mulai saat ini Tuhan kendor Tuhan. Kalau kami mulai bersumut-sumut, kami mulai merasa bahwa kami tidak ada Tuhan dalam hidup kami bertobat Tuhan. Kalau kami mulai aman Tuhan dengan zona kami saat ini, kami bertobat Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah saat ini pada pagi hari kami semua di tempat ini berharap kepada Tuhan. Kami berpegang pada pengharapan yang Tuhan sudah janjikan Tuhan. Engkau katakan bahwa rancanganmu bukanlah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Kau katakan bahwa rancangan damai sejahtera Tuhan, untuk masa depan kami yang penuh harapan Tuhan. Biarlah saat ini kami percayakan setiap janji-janji-Mu Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, poin yang penting dalam setiap saat kami hidup di dalam perkenanan Tuhan, kasih Tuhan. Hukum yang terutama Kau katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Tuhan. Biarlah saat ini Bapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Bapa, biarlah buat hati kami lembut Tuhan. Kalau kami mulai keras hati, kami bertobat Tuhan. Sebab itu biarlah Bapa pengenalan akan Kristus terus ada dalam setiap kehidupan kami. Kami berpegang pada kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau telah mati untuk kami Tuhan, menebus setiap dosa kami. Sebab itu biarlah kasih kami, kasih mula-mula kami Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi Tuhan, tertancap dalam hati kami. Sehingga kami begitu mengasihi Engkau Tuhan. Buat hati kami seperti itu Tuhan. Buat hati kami Tuhan mengenal Engkau sama seperti saat kami pertama kali mengenal Engkau Tuhan. Kami merasakan kasih mula-mula yang begitu besar Tuhan. Tuhan katakan terus dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami minta Roh Kudus jamah hati kami. Yang kedua Tuhan, kami minta Tuhan, buat kami mengasihi sesama kami Tuhan. Kalau dalam setiap kami semua di tempat ini Tuhan, kami masih membenci seseorang Tuhan, kami egois Tuhan, kami bertobat Tuhan, ampuni kami Tuhan. Setiap kata-kata kami yang mungkin membuat menyakiti orang-orang sekeliling kami, keluarga kami, saudara-saudara kami Tuhan, atau siapapun itu Tuhan, biarlah saat ini Tuhan kami cabut kuasanya dari setiap kutuk apapun yang sudah kami katakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami angkat tangan, kami melepaskan pengampunan Tuhan. Baik itu kami semua yang mungkin saat ini Tuhan, tanpa kami sadari Tuhan masih ada akar pahit dalam setiap kehidupan kami. Kami bertobat Tuhan. Lepaskan Tuhan, kami lepaskan pengampunan karena Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami pada pagi hari ini. Kami biarlah Tuhan berdaulat Tuhan. Kami serahkan segala semuanya Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus berbicara Tuhan. Melalui firman yang sudah dibagikan Tuhan, biarlah Tuhan terus nyatakan kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam setiap pribadi kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Puji Tuhan, semua jemaat diberkati Tuhan ya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita semua mendapatkan kebaikan rahmat Tuhan yang favor. Dalam Lukas 4 dikatakan Tuhan Yesus datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, God's favor year, ya. Tahun pembebasan, tahun rahmat Tuhan. Kepada siapa Tuhan Yesus datang? Kepada yang terbelenggu, kepada yang miskin, kepada yang terluka. Dan pesan yang sama hari ini kita dengarkan bahwa ketika kita menerima kemurahan Tuhan, tahun rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, kita juga jangan lupa bahwa kita ada di dunia ini untuk menjadi seperti Yesus diutus Bapa. Yesus juga mengutus kita kepada dunia ini.
Sehingga inilah tugas kita sebagai gereja Tuhan. Kita bukan hanya terima enaknya saja dari Tuhan, kita memberikan, menyalurkan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Hari-hari ini banyak di luar sana pesan-pesan negatif, kebencian, permusuhan, perpecahan. Tapi biarlah kita sebagai orang percaya yang hadir di muka bumi ini, kita bisa menggarami dunia ini dengan menyatakan kebaikan Tuhan. Kita yang sudah dikasihi, biarlah kita juga menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, jemaat Tuhan. Yang diberkati Tuhan, bisa angkat tangannya. Haleluya. Tiba saatnya saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kau sudah memberikan kepada kami firman kebenaran-Mu, supaya hidup kami hidup di dalam Engkau, di dalam kasih-Mu. Demikian Engkau yang sudah mengasihi kami juga bisa mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua pesan Tuhan yang luar biasa itu. Kami juga berdoa hari ini kami akan memberikan persembahan Tuhan dalam bentuk secara materi. Tuhan, biar apa yang kami berikan ini Tuhan sekali lagi tidak akan pernah bisa membayar segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ini sebagai ekspresi kami Tuhan di dalam memberikan ini Tuhan. Kami berdoa saat kami memberi, kami bisa Tuhan pemberian kami itu bisa memberikan dampak yang luar biasa di dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan, berkati semua tangan-tangan yang memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selama 1 minggu ke depan jemaat City Blessing Balikpapan kita akan mengadakan 2 puasa pada hari Selasa. Setiap minggu pertama di setiap bulan kita ada 2 puasa. Dan seperti biasa kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa sore menjelang malam ya. Kita akan buka puasa bersama. Jadi Senin malam jam 10 sudah bisa jemaat mempersiapkan diri makan terakhir. Senin malam mungkin bisa jam 10, jam 11 dan nanti bisa berbuka di besoknya jam 6 sore. Tapi kalau memang sebisa sekuatnya bisa sampai sore hari Selasa itu. Tapi kalau enggak sesuai jam 12 ya tergantung bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti 2 puasa. Itu hari Selasa tanggal 3 November 2020. Sekali lagi bertempat di Dream Center. Berikut kita juga sedang dalam persiapan basar untuk Natal. Memang Natal masih kurang lebih berapa bulan ya? 2 bulan lagi ya sebenarnya. Tapi kita mempersiapkan diri sekarang. Bulan ini kita berkomitmen bersama jemaat Tuhan untuk pencarian dana untuk Natal ini. Jadi ada basar, ada masakan yang dijual. Tentu masakannya luar biasa enak. Karena
ada koki-koki handal di sana. Dan juga yang menyuplai akan menjualnya juga loh, orang yang luar biasa. Nah, kemarin sudah baru lakukan 6 ya. Kita mungkin persiapkan untuk dalam minggu-minggu di bulan ini kita akan melakukan cerendangan dengan melakukan basar. Jadi akan masak dan kemudian akan memberikan kepada orang yang sudah memesan makanan ini. Jadi nanti persiapan basar di hari Sabtu tanggal 7 jam 10 ya di minggu ini. Pengumuman yang berikut untuk minggu depan, Bapak Tuhan yang luar biasa, para ladies, Ernat yang akan bawa firman Tuhan dan worship leadernya Ibu Eka. Sekali lagi kita akan ibadah di tempat dan jam yang sama ya, di The Coast jam 10 pagi kita akan start ibadah, tapi jam 9.30 kita ada beribadah. Ada lagi pengumuman berikut, tetap Sunday School kita yang dengan orang-orang yang luar biasa, dengan tim yang dahsyat, yang solid, yang kompak, yang keren. Kita akan melayani anak-anak sekolah minggu Sunday School lewat konten video di YouTube. Tetap konten ini akan dimulai pada jam 9.15 pagi setiap hari Senin ya, Sunday, berselang-seling dengan JB3 Jakarta. Ada lagi pengumuman yang berikut ya, untuk pesanan perbulan kita sekarang kita sudah memberi secara langsung, tapi tetap kalau ada yang mau menyalurkan lewat rekening transfer dipersilakan sesuai dengan ada yang di depan kita. Ada lagi pengumuman yang berikut, kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa beribadah. Saya ingin kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, oleh firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Semua kita diberkati, amin. Dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tadi, kita bersyukur bahwa apa yang disampaikan pada pagi hari ini sesuatu yang sungguh luar biasa, mengingatkan kita, menegur kita, dan meneguhkan kita, amin. Setiap kita diberkati di tempat ini. Haleluya. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada siang hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur di mana Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Expectation, your favor, God. Perkenanan-Mu akan kami, Tuhan, umat-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman yang hamba-Mu sampaikan, Pak Yuspa. Maka Tuhan, Kau memberkati dia, memperlebar kapasitasnya, Tuhan, dan memperluas daerahnya, Tuhan. Engkau yang memberkati dia, melindungi, menjaga kemanapun dia melangkah. Engkau memberkati keluarganya, Tuhan.
Dan Engkau yang membuat apapun yang dia kerjakan berhasil Amin. dan beruntung Tuhan. Engkau berkati anaknya, Engkau berkati Vino Tuhan dalam pertumbuhannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat keluarga ini menjadi terang dan garam bagi keluarganya, bahkan bagi sekelilingnya. Terima kasih buat isi hatimu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai dia terus. Bapak, terima kasih buat tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana Tuhan Engkau membuat perpanjangan tangan-Mu melalui Pak Christian. Tuhan, Kau berkati dia, Engkau melindungi dia, Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usaha dan bisnis-bisnisnya Engkau buat berhasil Tuhan. Kau berkati anak istrinya, Kau berkati juga tempat ini The Ghost Tuhan. Kau berkati Pak Meta, biar Tuhan akan ada proyek-proyek yang lebih lagi Tuhan. Setiap hari kami berkati tempat ini, baik restoran, baik event-event Tuhan. Kami serahkan dan kami berkati tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tempat ini terbuka, berkat berlimpah atas tempat ini Tuhan. Ketika tempat ini membuka pintu buat anak-anak-Mu beribadah di tempat ini, itu artinya Tuhan mereka sedang membuka berkat yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bu Santi Tuhan. Kau pakai dia lebih lagi Tuhan. Tuhan untuk mengelola dengan Pak Meta di tempat ini. Terima kasih, kami serahkan mereka di dalam tangan. Kami bersyukur Tuhan atas para pelayan-Mu, di mana Tuhan Engkau tambahkan kami unity, kesatuan hati Tuhan. Maka Tuhan Kau berkati setiap kami yang mengambil pelayanan di tempat ini, baik pelayanan harian Tuhan maupun pelayanan ibadah raya Tuhan. Tuhan, Kau pakai pemain musik itu karena kemurahan-Mu, itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau pakai Pak Jeremian, Pak Yuspa Tuhan dalam bermain musik, tapi kami tahu bahwa itu semua berasal daripada Engkau. Pengetahuan mereka semua berasal daripada Engkau Tuhan, dan mereka persembahkan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati mereka terus Tuhan. Para singer Tuhan kami berkati di tempat ini Tuhan. Multimedia kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan setiap yang mengambil bagian Tuhan kami serahkan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Biar Tuhan Kau pakai setiap para pelayan di tempat ini. Semua kami Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dan ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami berbeda. Pada waktu kami masuk, kami percaya bahwa berkat-berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub tercurah bagi setiap kami di tempat ini. Dan pada waktu kami keluar, kami menjadi berkat dan memberkati orang banyak di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan wajah kita dan kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Diberkatilah kita pada waktu kita masuk, dan diberkatilah kita pada waktu keluar. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Ia memalingkan wajah-Nya kepada kita dan menyinari kita dan memberikan kita damai sejahtera hari ini sampai kepada Maranatha. Setiap yang percaya mari katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.